Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Baik, Pak. Iya, baik Pak. Sebelum pelajaran dimulai, silakan salah satu memimpin doa. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang program linier meneruskan pertemuan yang kemarin ya. Di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, dan menuliskan penyelesaian dan mempresentasikannya. Peserta didik dapat yang pertama menentukan nilai optimum dari daerah penyelesaian SPTLDV dengan teliti, jujur, dan tanggung jawab. Yang kedua, dapat menyajikan penyelesaian permasalahan sehari-hari yang dapat dinyatakan sebagai program linier dua variabel. Jadi penilaian nanti diambil dari 3 aspek ya. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, Bapak ingin bertanya, pada pertemuan sebelumnya, masih ingatkah kalian sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Mempelajari model menentukan daerah penyelesaian SPTLDV. Iya, betul sekali. Oke, masih ingat berarti ya. Nah, kemudian amati video berikut. Nah, Bapak ingin bertanya, apa yang ada dalam video tersebut, Cah? Tentang staf manajemen penjualan tiket dengan tiket ekonomi dan bisnis. Bagaimana agar keuntungannya bisa maksimal? Iya, betul sekali. Nah, sekarang ayo mengamati. Apa yang kalian dapat setelah mengamati ilustrasi tadi? Jumlah kursi pesawat hanya 48. Penumpangnya maksimal 48, ada 2 jenis kelas, yaitu kelas utama dan kelas ekonomi. Oh iya, bagus sekali. Oke, ada lagi. Kapasitas bagasi pesawat 1440 kg, berarti jumlah bawaan penumpang tidak boleh melebihi 1440. Harga tiket utama 1 juta dan tiket ekonomi 500.000. Dan staf manajemen diminta untuk memperkirakan bagaimana cara agar keuntungan maksimal. Ya, bagus sekali. Bapak ingin bertanya, pertanyaan apa yang masih menjadi masalah dari ilustrasi tadi? Berapa jumlah penumpangnya kelas utama dan kelas ekonomi agar sesuai dengan daya tampung pesawat, dan berapa pendapatan maksimum dari penjualan tiket? Iya, bagus sekali. Ya, silahkan kalian diskusi di grup WA ya. Gunakan voice note, jangan lupa. Nah, nanti 20 menit lagi kita kembali ke Google Meet lagi ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, anak-anak, silahkan kalian diskusi di grup WA ini ya, gunakan voice note dan kerjakan LKPD-nya, diskusikan dengan teman kalian. Iya, Pak. Ayo kita mulai diskusinya. Siap. Langkah-langkah mencari nilai maksimum. Aku tak buka link modul. Aku tak cari di YouTube. Aku tak browsing. Alhamdulillah sudah ketemunya. Sudah diajarkan pada materi sebelumnya. 1. Membuat model matematika. 2. Menentukan daerah penyelesaian dengan menggambar pada bidang kartesius. Terus yang ketiga, aku lihat di modul uji titik pojok dimasukkan ke fungsi tujuan. Nilai tertinggi merupakan nilai optimum. Tujuannya kan penjualan tiket toh, berarti di misalnya tiket kelas utama X, tiket kelas ekonomi Z. Setuju, Mbak. Terus nggak tabel, tak kirim ya tabelnya, cek bener gak? Sudah betul kayaknya. Ini gambarnya. Cek sudah betul atau belum? Loh, itu kok belum diarsip. Oh iya, maaf. Seperti ini ya, teman-teman. Sudah betul kayaknya. Sekarang uji titik pojok untuk mencari nilai maksimum. Sudah betul belum, teman-teman? Kayaknya sudah betul. Jadi nilai maksimumnya adalah 30 juta.
oleh X 12 dan Y 36. Saiki kesimpulannya, Cah. Iki kesimpulannya Cah, wis bener apa urung? Ayo wis bener. Oke, siap. Oke anak-anak, sudah selesai ya diskusinya. Bapak amati diskusi sudah berjalan dengan baik. Anak-anak sudah antusias semua, aktif dalam diskusi. Kemudian silahkan kembali ke Google Meet. Anak-anak sudah selesai belum diskusinya? Sudah, Pak. Silahkan salah satu kelompok untuk presentasi ya. Saya, Pak. Ya. Langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum dan minimum. 1. Menentukan model matematika. 2. Menggambar daerah penyelesaian. 3. Uji titik memasukkan nilai X atau Y ke fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimum. Iya, bagus. Oke, kemudian lanjut. Saya, Pak. Ya. Dari masalah di atas dibuat model matematika. Model matematika adalah banyaknya penumpang kelas utama sama dengan X, banyaknya penumpang kelas ekonomi sama dengan Y. Kemudian membuat tabel analisis. Syarat daya tampung X plus Y kurang dari sama dengan 48. Syarat kapasitas bagasi 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1440. X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya Z sama dengan 1 juta X plus 500.000 Y. 2. Menggambar daerah penyelesaian. Setelah digambar pada bidang kartesius ketemu titik pojok. Titik pojoknya adalah 0,0, 24,0, 12,36, 0,48. Kemudian dilakukan uji titik pojok. Setelah dilakukan uji titik pojok, nilai maksimum Z adalah 30 juta, dipenuhi oleh X sama dengan 12 dan Y sama dengan 36. Atau dengan kata lain, penjualan tiket akan maksimum jika banyaknya penumpang kelas utama sebagai 12 orang dan kelas ekonomi 36 orang dengan pendapatan maksimum sebesar 30 juta. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Siapakah yang berani menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah untuk menentukan nilai optimum. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Menentukan model matematika dari suatu permasalahan. 2. Menggambar grafik dan menentukan daerah hasil. 3. Uji titik pojok dengan memasukkan nilai X, Y ke fungsi tujuan. 4. Cari nilai tertinggi jika maksimum, cari nilai terendah jika minimum. Ya. Terima kasih. Anak-anak, apa yang paling berkesan dalam pembelajaran kita kali ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Dengan adanya tatap muka dengan guru dan teman-teman di Google Meet dan diskusi di WA Group, bisa lebih paham dalam memahami materi dan pembelajaran lebih menyenangkan. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih. Terus Bapak ingin menambahkan sedikit. Jadi kesimpulannya adalah dalam menentukan nilai optimum dari program linear itu langkah-langkahnya adalah kita pelajari dari pembelajarannya awal. Jadi satu modelkan matematika, kemudian menentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV. Nah, kemudian berikutnya adalah uji titik, gitu, menggambar uji titik. Nah, nanti akan ketemu nilai maksimum dan minimumnya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Paham ya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, kemudian untuk tugas, jadi sudah Bapak kirim linknya. Ya, batas waktunya adalah sampai jam 5 sore, ya, anak-anak. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan laksanakan ulangan harian, ya. Belajar dengan baik-baik, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.